Harusnya kan, perusahaan itu ada yang namanya kan laporan pertanggungjawaban. Saat itu saudara TA sebagai direktur, gitu loh. Suami artis Bunga Citra Lestari atau BCL Tiko Aryawardana dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penggelapan uang. Tiko dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya Arina Winarto atau Awe atas dugaan penggelapan dana perusahaan bernilai miliaran rupiah. Penggelapan itu disebut terjadi saat Tiko dan Arina masih berstatus suami istri dan mereka membuka usaha bersama. Konon lantaran kemelut kerugian dalam perusahaan inilah yang akhirnya membuat Tiko menceraikan Arina dan berupaya lepas tangan dan menutupi jejak dari tanggung jawab perusahaan yang berakhir pailit. Benarkah demikian? Ataukah gugatan ini dipicu oleh kecemburuan Arina pada BCL yang telah berbahagia dengan Tiko Aryawardana? Tiko dilaporkan ke polisi oleh Arina Winarto atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah. Kuasa hukum Awe Leo Siregar menjelaskan bahwa permasalahan ini terjadi pada 2015-2021. Saat itu Tiko dan Awe sepakat untuk bersama-sama mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang diberi nama PT Arjuna Advaya Sanjaya atau AAS. Dalam perusahaan tersebut Tiko menjabat sebagai direktur, sedangkan Arina Winarto menjadi komisaris. Dalam menjalankan usaha menurut pengacara Leo Siregar, seluruh modal usaha berasal dari sang istri. Leo lanjut menjelaskan seiring berjalannya waktu Arina lebih pasif dan berusaha untuk tidak mencampuri urusan kegiatan usaha yang didirikan bersama Tiko. Sehingga Tiko memiliki kewenangan penuh dalam mengurus kegiatan usaha perusahaan termasuk dalam hal yang berkaitan dengan keuangan, jelas Leo. Namun pihak Awe menduga celah ini dimanfaatkan Tiko untuk melakukan perbuatan-perbuatan mencurigakan. Lambat laun perusahaan mengalami kerugian setelah 4 tahun berdiri. Klien kami selama ini tahunya usaha lancar, tapi kok tiba-tiba di 2019 Tiko bilang usaha mau tutup karena tidak kuat membayar sewa, kata Leo. Kecurigaan terkait dengan penggelapan ini menguat pada tahun 2021 yang lalu. Saat itu Arina menemukan ada 2 dokumen yang mencurigakan berupa P dan L atau profil and loss yang mencurigakan. Pihak Arina menduga laporan tersebut dimanipulasi untuk menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan. Dari situ kemudian klien kami melakukan audit investigasi melalui auditor independen dan dapatkanlah adanya temuan perihal penggunaan dana sebesar 6,9 miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya. Dan karena tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan, maka kemudian klien kami melaporkan peristiwa ini ke kepolisian, tutur Leo Siregar. Dalam tahap penyelidikan kasus dugaan penggelapan dana 6,9 miliar rupiah, polisi telah mengamankan dokumen perusahaan yang dikelola Tiko dan mantan istrinya Arina. Ada beberapa dokumen-dokumen terkait usaha antara pelapor dan terlapor dalam sebuah perusahaan yang sama, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi kepada wartawan pada pekan pertama Juni 2024. Dari penyelidikan kasus ini naik ke tahap penyidikan, itu berarti sudah ada pelaku yang disangkakan berikut perbuatan penggelapan dana. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan telah menerima laporan polisi atau LP kasus dugaan penipuan tersebut. Laporan itu juga telah naik ke tahap penyidikan. Menurut pihak Arina sejak berpisah hingga saat ini Tiko sudah menikah lagi. Arina merasa mantan suaminya tidak menunjukkan niat baik untuk mengembalikan dana tersebut. Akhirnya ia melaporkan Tiko ke polisi atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Pada saat hukum Arina, Leo menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penyidik. LP sebenarnya itu kan sudah dari tahun 2022 dan baru ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan pada Februari 2024, ujarnya. Pengacara Tiko Irfan Agasar merespon terkait kliennya yang dipolisikan oleh mantan istrinya. Irfan menjelaskan bahwa permasalahan bermula dari urusan PT AAS yang dibentuk secara keluarga dengan 3 pemegang saham. Menurutnya, saham PT AAS dikuasai 75% oleh pelapor Awe, 20% dikuasai Tiko dan 5% ayah dari Awe. Bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan dan sifatnya pelaporannya itu dulu masih suami istri ya, jadi diselesaikan, dibicarakan di rumah sambil dinner, sambil jalan dan itu semua terkonfirmasi baik lisan maupun tertulis. Kata Irfan di kantor Agasar Law Firm Kebon Siri, Jakarta.
Irfan mempertanyakan peran Awe dalam perusahaan itu yang mengaku sebagai komisaris seperti halnya Awe melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menurutnya, Awe tidak menjalankan tugas fungsinya sebagai komisaris di perusahaan ketika masih berstatus suami istri dengan Tiko. Dia juga menuding Awe tidak menjalankan perannya sebagai pemegang saham di PT AS. Irfan heran tiba-tiba Awe melaporkan permasalahan itu kepada polisi. Undang-undang PT jelas, kalau ada hal tertentu, organ tertingginya adalah rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan, tiba-tiba ada laporan polisi, ujarnya. Atas laporan penggelapan dana dari Awe, Tiko sempat merasa heran ketika Arina tiba-tiba melaporkannya ke polisi pada tahun 2022, atau setahun setelah mereka bercerai. Pihak Tiko pun menuding ada motif masalah pribadi di balik laporan Arina kepada Tiko yang menikah dengan BCL pada tahun 2023. Arina dituding gamon alias gagal move on karena perceraiannya. Setelah itu, Irfan juga membahas dugaan kecemburuan Arina pada BCL yang menjadi ikhwal kasus ini kembali viral. Mungkin motivasinya adalah persoalan rumah tangga yang belum tuntas. Harusnya bisa selesai sebelum bercerai, tapi tidak selesai. Saya bisa mengatakan dugaannya ini ya gagal move on. Mungkin motivasi yang ketiga ini, persoalan pribadi yang belum tuntas yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik tidak perlu seperti ini, ujar pengacara Irfan. Irfan pun mempertanyakan nominal penggelapan 6,9 miliar rupiah yang disebut pihak Arina. Pihak Tiko siap menggunakan jasa akuntan publik untuk menelusuri laporan keuangan bisnis yang dulu dibangun Arina dan Tiko. Menurut Irfan, dari sisi laporan dengan adanya penggelapan yang dikatakan oleh pelapor 6,9 miliar rupiah. Namun verifikasi dari polisi menyatakan tidak mencapai nilai tersebut. Terdapat perbedaan antara versi pelapor dengan hasil penyidikan pihak kepolisian. Karena pihak Awe mengklaim jika penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah merupakan hasil perhitungan akuntan publik. Pengacara Tiko lantas mempertanyakan asal kantor akuntan publik serta kejelasan sumber datanya. Pengacara Irfan lantas meminta pihak kepolisian untuk melakukan ekspos dan gelar perkara sebagaimana sudah lazim dilakukan oleh Mabes Polri atau Polda Metro Jaya. Sementara itu, tudingan gamon tadi segera dibantah oleh Awe. Leo Siregar selaku pengacara Arina Winarto menjelaskan bahwa kliennya tidak mungkin belum move on dari Tiko Aryawardana. Pasalnya, urusan rumah tangga mereka telah selesai sejak 2022 lalu. Kalau gagal move on tidak mungkin, karena Februari 2022 mereka sudah bercerai, artinya urusan rumah tangga mereka sudah selesai, jelas Leo Siregar. Kuasa hukum Tiko Aryawardana Irfan Agasar juga mengatakan bahwa istri Tiko penyanyi BCL memberi dukungan kepada sang suami. Meski begitu, BCL tak ikut campur dalam masalah hukum yang menyeret suaminya. Dia memastikan bahwa hubungan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana baik-baik saja. Mantan istri mendiang Arsaf Sinclair itu tampaknya memahami bahwa ini adalah masa lalu suaminya yang ia yakini bisa diselesaikan lewat kuasa hukum sang pengacara. Kasus ini juga membuat hubungan Pasutri yang menikah pada Desember 2023 itu tak berubah, masih tetap mesra dan harmonis. Irfan Agasar pun yakin masalah Tiko Aryawardana dan Arina Winarto bisa diselesaikan dengan baik. Sementara itu, pihak Awe juga memastikan jika pelantun lagu Sani itu tidak terlibat masalah yang menimpa Tiko Aryawardana. Merasa dirugikan atas laporan kasus dugaan penggelapan dana senilai 6,9 miliar yang dilayangkan Arina Winarto, Tiko Aryawardana berencana menggugat balik mantan istrinya itu. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukumnya Irfan Agasar. Sebagai kuasa hukum, Irfan menilai Tiko yang menjadi kliennya mengalami kerugian, salah satunya pencemaran nama baik. Ia menyebut pihaknya berpikir perlu mengupayakan untuk melindungi nama baik dan keluarga Tiko. Apalagi keluarga kliennya menurut Irfan adalah figur publik dan laporan itu sangat merugikan. Oleh karena itu, Irfan merencanakan melapor balik pihak yang dinilai sudah merugikan kliennya. Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum perdata, baik juga pidana, bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau diduga merekayasa data-data di laporan polisi ini sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di negara kita, jelas Irfan Agasar. Selain itu, Tiko meminta agar polisi melakukan gelar perkara secara terbuka dan melakukan audit ulang. Sebab tidak ditemukan kecocokan dari hasil audit yang dilakukan pihak polisi dan Awe melalui akuntan internal perusahaannya.
Sebagai mantan suami istri, kasus ini tidak hanya merugikan harkat pihak keluarga Tiko, dalam hal ini BCL, Noah Sinclair, dan mertua Tiko. Secara langsung laporan ini juga akan mengganggu psikologi anak-anak Tiko dan Arina saat bersosialisasi. Sebagaimana diketahui, saat masih bersatu, suami istri Arina dan Tiko dikaruniai 3 buah hati. Apalagi kasus penggelapan dana ini sudah sampai ke tingkat penyidikan. Artinya tinggal menunggu waktu saja Tiko atau saksi lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Tiko pun dapat dikenai pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.